Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa duriyatihi Anna Allah yu'ali darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma وتذكرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ahmad ibn Atha'illah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Summa ila sahibu syarha Kiai Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal mata kunta idza u'tika wa satokal ato fa idza muni'ta qabadokal man'u fastadilla bidzalika ala thubuti tufuliyatik wa adami sidqika fi ubudiyatik. Artinya apabila diberi sesuatu engkau pasti merasa gembira, dan saat ditolak engkau kecewa, maka simpulkanlah bahwa yang demikian itu adalah bukti dari kekanak-kanaannya dirimu dan dari ketidaktulusan penghambaanmu. Itu terjemahnya, maknanya adalah apabila diberikan kepada kita kesehatan, rezeki, kebaikan,
maka kita biasanya selalu bahagia. Orang pasti merasa senang. Ini rata-ratanya orang demikian. Dapat kenikmatan, dapat kebaikan, dapat kelonggaran, maka mereka akan merasa bahagia dengan anugerah tersebut. Dan apabila Allah memberikan kita sakit, miskin, susah, hingga kita bersedih, maka kita akan merasa kecewa. Maka yang demikian itu bukti bahwa engkau masih bersifat kekanak-kanakan. Dan itu juga menjadi bukti bahwa amal ibadah yang kamu lakukan belum benar-benar karena Allah. Jadi ukuran, kita mau dikasih apa? Ukuran. Ukurannya hamba Allah yang benar itu gimana? Ukuran hamba yang benar itu adalah hamba yang kalau dikasih kelonggaran enggak bahagia, kalau dikasih kesusahan enggak bersedih. Jadi ketika dapat banyak enggak meluap-luap kebahagiaannya, ketika dapatnya sedikit enggak bersedih. Itu alamatnya orang yang pada dirinya sudah sampai kepada orang yang ibadahnya benar kepada Allah, dan sikap dirinya sudah jadi sikap orang yang dewasa. Emang kenapa? Kalau anak-anak kan nggak maunya yang manis-manis. Kalau dikasih yang pahit, kecewa. Maksudnya begini, kalau anak kamu kasih sirup, kamu dialem, bapak mah top chair. Coba anak kamu kasih jamu, apa ngomongnya? Bapak nakal, bapak nggak kawan, bapak putus, apa? Pahit pak. Itu sikapnya siapa? Anak-anak. Nah ini diadopsi dari situ. Kalau kita sampai gede kepada Allah masih begitu, berarti kelihatannya doang lu brewokan, kelihatannya doang lu jenggotan gitu. Padahal masih kanak. Artinya kalau dikasih sama Allah kenikmatan yang banyak, Allah dipuji-puji, seneng. Allah maha baik, luar biasa dah, maha karim. Begitu panen gagal, anak bini sakit, perusahaan rada miring jalannya, langsung ya Allah ini gimana sih? Saya udah ibadah, udah taat, udah, masa dikasih begini? Hatinya sedih, hatinya nggak seneng. Ini tandanya dia masih bersifat kanak-kanak di dalam ibadah. Di hatinya penghambaannya masih belum jadi penghambaan yang benar. Jadi kita harus merubah sikap kita, biar sikap kita jadi sikapnya orang yang dewasa, jangan sikapnya orang yang anak-anak. Ini padahal nggak pakai sinyal sih, kok pasti begitu suaranya? Nggak pakai sinyal pantas hilang tuh, hilang.
Karena yang namanya anak-anak itu bila melihat hal yang menyenangkan maka akan bahagia. Dan bila melihat hal-hal yang tidak disukai maka akan bersedih. Itu sikap anak-anak begitu. Jadi kita jangan bingung dengan sikapnya anak-anak. Kenapa kita pernah ngalamin jadi anak-anak, jadi tahu bagaimana sikapnya anak-anak. Jadi kalau ibadah itu penghambaan kita kepada Allah, sikapnya itu pengen diberi yang baik-baik terus, ya berarti belum dewasa kita. Karena kalau kita melihat keadaannya para nabi itu luar biasa keadaannya. Dapat kepahitan, dapat kesusahan, dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi nggak ada para nabi sekalipun mengeluh. Para nabi keluh kesah dengan yang lain, curhat keadaan dirinya, nggak ada begitu. Nah, para nabi betul-betul menjadi orang-orang yang penghambaannya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anak kecil kok sikapnya demikian? Ketika lihat yang enak-enak, yang baik-baik, yang manis-manis seneng. Ketika lihat yang pahit-pahit, yang kurang enak sedih. Karena anak kecil itu akalnya masih rentan pada pandangan matanya. Akalnya itu masih terikat pada apa yang dipandang oleh mata. Masih jadi akalnya ahli adat kan? Akalnya orang yang terkait sama hukum adat. Orang kalau terkait sama hukum adat itu yang diukur apa? Ya yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu yang dijadikan pedoman sama dia. Api dipegang panas. Anak kecil ya mesti panas. Asal dideketin sama api lari-lari dia. Dia nggak ngerti apa yang di belakang itu, nggak ngerti. Apa yang dilihat dia, yaitu yang dia imani. Kalau yang namanya manis-manis, yang enak-enak, itu bisa diperoleh dari mana? Ya dari yang enak-enak itu. Nggak ada kepahitan mendatangkan kenek. Nggak ada, kata anak kecil. Ini jamu nak, pahit. Tapi kalau kamu minum nanti sehat. Nggak ada. Anak kecil nggak begitu pemikirannya, gitu loh. Anak kecil pemikirannya yang enak itu ya yang manis, sirup lah itu baru enak, Pak. Bapaknya ngomong, nah ini sirup manis, tapi nanti kamu sakit gigi meriang. Atau siapa? Sok tahu bapak mah. Itu anak-anak begitu, gitu loh. Jadi apa yang kelihatan mata itu yang dipedomani sama dia. Lah kalau kita sampai gede masih begitu, lah ya itu yang masih pedomannya kayak pedoman anak-anak. Apa yang kelihatan mata itu ya yang menjadi kenyataan. Nanti kayak kalau saya bisa ngangkat sesuatu, saya ngangkat gelas, saya bisa sholat, saya bisa ngangkat tangan takbir, dianggap itu kekuatan dari dirinya. Kalau kamu lihat nasi, kamu makan kenyang, ya itu memang nasi yang mengenyangkan. Obat itu yang menyembuhkan. Taunya begitu, nggak tahu dari yang lain, nggak tahu. Kenapa? Apa yang kelihatan mata itu yang diputuskan oleh anak kecil. Lah orang yang akalnya sehat, akalnya normal, akalnya bener, nggak tergantung kepada apa yang kelihatan. Tapi dia bisa berpikir dengan baik, apa sih di belakang ini, apa sih yang memunculkan ini, apa sih yang menentukan ini, hingga dia tidak terpaku kepada apa yang dilihat oleh matanya. Dan anak kecil itu tidak pernah melihat tujuan baik dari dihalanginya dia mendapatkan sesuatu. Anak kecil itu nggak bisa melihat
ada kebaikan dari orang lain ketika dia dihalangi. Coba kamu lihat anak kecil main apa saja, kalau kamu halangi, teriak dia. Dianggap menghalangi itu memutus kebahagiaannya, menghalangi itu menghilangkan kebahagiaannya. Dia nggak ngerti kalau dihalangi itu mau menyelamatkan dia dari bahaya. Dia nggak tahu ada bahaya di belakang kenikmatan, dia nggak tahu. Yang ada itu pokoknya yang asik mesti bawa nggak ada barang asik kok bawa kesusahan, nggak ada. Kalau yang enak-enak, asik-asik ya pasti kenikmatan. Ini pemikiran yang seperti ini masih mendalam, masih tercetak kepada di hatinya anak kecil. Makanya kalau sama anak kecil ya harus jelas. Kalau ngomong ini bahaya, ya ngomong bahaya jangan diambil kok. Walaupun anak itu akan berguling-guling, nangis, jempalian, kalau memang itu bahaya harus diselamatkan. Tapi anak kecil nggak akan pernah tahu tujuannya, walaupun nanti sudah tercapai. Kayak sakit, dikasih obat yang pahit, tahu dirinya sakit, ketika dikasih obat yang pahit, ini nanti sembuh enggak, pokoknya enggak mau, enggak bisa melihat bahwa di belakang kebaikan ini, di belakang apa yang pahit-pahit ini akan ada kebaikan, nggak bisa lihat. Ya, jadi pikirannya masih terbatas kepada apa yang kelihatan. Kalau dia lagi main dihalangi, marah. Walaupun yang dipegang apa? Pisau. Walaupun yang dipegang api, diambil, wah jempalian marahnya. Dianggap menghalangi kebahagiaan dirinya. Lah begitu pula kita. Lah kalau kita masih begitu, ketika kita punya sesuatu, punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri, punya harta, punya kerajaan, punya perusahaan, kok diambil sama Allah, nyesek. Coba saya mau tonton mana yang nggak nyesek coba. Perusahaan lagi program, brek, tahu tawa sendiri di jalan. Punya rumah kebakaran habis, stres, istri, anak. Jadi apa yang kelihatannya baik ketika diambil sama Allah, itu rata-rata orang nyesek hatinya. Kenapa? Dianggap Allah menghalangi kebaikan untuk saya. Gak ngerti tujuan apa, hikmah apa di belakang itu, gak terpikir oleh dia. Lah orang yang dewasa akan tahu ada apa ini. Ini kan harta dari Allah, rumah dari Allah, anak dari Allah, rezeki dari Allah, perusahaan dari Allah. Kok diambil sama Allah? Kenapa ini? Apa ada yang bahaya untuk saya? Masih begitu mikirnya. Karena Allah itu Maha Penyayang. Allah memperkenalkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita zat yang Maha Penyayang. Hingga dikatakan kalau ada seorang induk ayam melindungi itik anaknya yang mau dipatok sama orang lain, kenapa? Karena induk itu sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayangnya nggak terukur kepada hambanya. Kalau seorang induk ayam nggak mau anaknya celaka, maka Allah juga nggak mau hambanya masuk neraka. Lah begitu sayangnya Allah kepada kita, ketika Allah menghalangi sesuatu kepada kita, nggak mungkin ada hikmah jelek, tujuannya jeleknya Allah nih. Tidak akan mungkin memberikan kejelekan kepada kamu, enggak. Ada kebaikan, ada hikmah yang baik dalam kejadian tersebut.
Kalau kita kan nggak taunya ini Allah tujuannya apa ya kok begini ya, nggak ngerti ada hikmah apa di balik itu, nggak ngerti. Kan nggak mungkin zat yang maha baik, maha kaya, yang Rahman Rahim, maha karim, yang tidak perhitungan memberikan sesuatu kepada kita, yang tidak pernah kurang, yang tidak pernah terhalang, kok tahu-tahu kita dihalangi, dikurangi, diambil, oh pasti ada sesuatu nih. Itu kalau pikirannya seseorang sudah dewasa. Allah berfirman, asa ayyakuna, apa firman itu? Yang artinya, dan terkadang kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik pada kamu, dan terkadang kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kamu, dan Allah Maha mengetahui dan kamu itu tidak tahu. Ini sikapnya anak kecil diilustrasikan dalam Al-Quran dengan kalimat tersebut. Kadang kita menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu buruk untuk kita. Kita nggak tahu keburukannya. Kadang kita membenci sesuatu itu baik untuk kita. Kalau kita nggak ngerti ada kebaikan di dalamnya. Itu umum begitu yang terjadi. Saya seneng sama kerjaan, pokoknya saya mau jadi PNS. Kalau nggak jadi PNS, nggak mau saya. Seneng sama sesuatu, nggak tahu di balik itu ada kesusahan, ada kesedihan, ada kepahitan, dia nggak tahu. Yang pokoknya yang kelihatannya baik itu yang mau saya ambil. Saya mau jadi polisi, dia nggak tahu di belakang itu ada sesuatu yang jelek. Sebaliknya, dia benci sesuatu, pokoknya saya nggak mau jadi polisi. Kadang begitu, membenci sesuatu atau menyukai sesuatu secara berlebihan hingga tidak bisa melihat ada kebaikan atau ada keburukan di dalam sesuatu yang kita sukai. Mestinya menyukai atau membenci itu yang mestinya pada kadarnya, benci ya pada porsinya, seneng ya pada porsinya. Nanti kalau kamu diolok-olok malah kemarin aja lu bencinya maki-maki, sekarang lu seneng, kan malu kita. Atau sebaliknya, kemarin aja ente senengnya minta ampun, sekarang lu maki-maki dia. Makanya jangan senang berlebihan, jangan benci berlebihan, pakai kadarnya, pakai ukurannya. Dan Allah Maha mengetahui. Kenapa? Allah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Nah, Allah itu pengetahuannya ya nggak bisa dibanding-bandingkan dengan orang tua dengan kita. Orang tua aja yang sayangnya sama kita sebatas itu masih merhatiin yang luar biasa kepada kita. Kalau kita sakit dihalangi, permen jangan. Loh, kitanya yang mencak-mencak, kok jangan semua Pak, gimana? Itu udah sangat sayang kepada kita, walaupun pengetahuannya masih lah Allah yang pengetahuannya menyeluruh pada segalanya, mendetail pada segalanya. Maka Allah tahu mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Sehingga orang yang akalnya dewasa akan bisa menerima apapun kejadian yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu pasti di belakang ini mengandung nilai hikmah.
Maka sifat yang seperti itu juga menunjukkan bentuk, juga menunjukkan belum benarnya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sikapnya kayak anak-anak, terus tandanya dia belum jadi hamba yang benar. Artinya hamba yang benar yang bagaimana? Hamba yang benar yang bagaimana? Yang bisa menerima ketetapan Allah. Yang pahit ya diterima, yang manis apalagi, lu mah pahit aja lo harus terima, apalagi yang manis. Itu penghambaan yang benar gitu. Kalau dapat yang pahit ya diterima. Kenapa? Ini dari Allah. Makanya kita kan di antara rukun iman kita khairihi wa syarrihi minallah. Yang pahit datang dari Allah, yang manis datang dari. Yang pahit ya harus diterima karena dari Allah, yang manis juga harus diterima karena itu datang dari Allah. Jadi orang yang akalnya sudah benar, kedewasaannya sudah muncul, maka penghambaannya juga akan ikut benar. Makanya kalau orang itu akalnya sudah nggak dijalankan, nggak pernah berpikir kepada yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, ya repot. Nggak ngerti perbuatannya Allah. Allah itu nggak wajib menciptakan sesuatu. Kalau hari ini saya masih nafas, maka itu atas karunia Allah. Kalau hari ini saya masih hidup, itu atas karunia Allah. Kalau sampai hari ini saya masih pinter, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa tersenyum, masih punya harta, punya anak, punya istri, punya kerajaan, punya perusahaan, maka itu anugerah dari. Kok besok hilang? Ya Allah mengambil haknya sendiri, punyanya sendiri, mau diambil terserah Allah. Coba bagaimana riwayat Nabi Allah Ayub alaihissalam ketika datang musibah, semua ternaknya mati, padahal kaya raya Nabi Ayub, ternaknya di mana-mana. Datang berita Nabi Ayub, itu ternak kamu pada mati semuanya. Alhamdulillah, itu kan dari punya Allah, yang ngambil Allah, nggak apa-apa. Nggak lama lagi sawahnya habis, semua harta yang sudah ditimbun sama dia, hasil ternaknya, hasil panennya habis. Nggak tanggung-tanggung lagi, rumah yang dia tinggali rontok habis, sampai menimpa anak-anaknya mati semua. Kasih berita Nabi Ayub, itu anak kamu mati, harta kamu habis, punya Allah, yang ngambil Allah. Gak ada stres kejet-kejet begitu, gak ada. Kok bisa? Kenapa begini? Pernah begitu kamu? Terakhir sampai sehatnya diambil sama Allah. Hingga Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Tidak pernah mengeluh, ya Allah sembuhkan saya ya Allah, sakitnya banget ya Allah. Gak ada begitu, gak ada. Ini hamba yang benar begitu. Allah menunjukkan bagaimana sikapnya hamba yang benar, yaitu ketika diberikan
kebaikan yang lebih, nggak pernah senengnya sampai loncat yang nggak pernah. Ketika dikasih yang pahit, ya nggak pernah sedihnya sampai berlebihan sampai stres, nggak pernah. Dikasih yang baik-baik yang melimpah ya begitu, dikasih yang sedih-sedih ya begitu. Kenapa? Karena apapun yang diberikan Allah itu namanya apa? Modal, alat untuk beribadah. Kok dikasihnya seneng? Jawabnya apa? Syukur, alhamdulillah. Kok dikasih yang pahit? Jawabnya apa? Sabar, inna lillah. Hingga semua itu jadi modal untuk beribadah kepada Allah. Nggak ada ruginya, nggak ada. Wong semua itu yang ngasih Allah, jawabannya disiapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita bersikap yang benar. Karena penghambaan yang sebenarnya itu tidak akan berubah keadaan hatinya dengan datangnya apapun dari Allah. Bukannya ukurannya nih. Hati seseorang tidak akan mengalami perubahan. Perubahan itu kayak apa contohnya? Hati itu kan muqallibal, hati itu bolak-balik, inkilab, sono. Bahkan bolak-baliknya hati itu melebihi kendil. Kamu tahu kendil kan? Kendil itu yang buat nanak nasi itu yang bundar bawahnya itu. Nah, kendil itu kalau ditaruh di tempat yang datar, ya nggak bisa anteng ya, begitu terus mau bulat bawahnya gimana? Nah, hati itu lebih gampang goyang daripada itu. Bentar sini. Makanya hati itu kadang sedih, stres, bingung, resah, bahagia. Dan kadang senengnya itu nggak ada alasannya. Ini kenapa kok tahu tak saya seneng ya? Hari ini saya kok bahagia rasanya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Kadang besok begitu, hari ini saya stres, sedih, kenapa? Sumpah hatinya, sedih, susah. Itu hati begitu tuh. Wong kamu nggak ada kejadian aja hatinya bolak-balik, apalagi ada kejadian. Apa nggak bolak-balik? Nggak ada kejadian, kenapa? Stres gua hari ini kenapa? Kenapa nih? Nggak ada apa-apanya stres, apalagi ada apa-apa. Jadi ukurannya itu, kalau kita mau melihat mengukur diri kita sendiri, coba kejadian yang ditimpakan kepada kita merubah suasana hati kita enggak, gitu aja. Marah enggak? Benci enggak? Dendam enggak? Ketika itu enggak terjadi perubahan, berarti hati kamu sudah jadi hati yang benar, hati yang lurus, hati yang sudah bisa jadi hamba yang sebenarnya dalam penghambaannya kepada Allah. Maka orang yang berakal dan benar dalam penghambaannya adalah orang yang apabila dia diberikan kebaikan oleh Allah, maka dia bersyukur dan waspada. Jangan sampai itu menjadi luluan dari Allah. Jangan sampai itu jadi istijrad dari Allah. Luluan itu dikasih tapi diancam. Kalau istijrad pasti jelek kan? Ya belum tentu. Kalau istijrad kamu pakai dengan baik, maka itu enggak menimbulkan ancaman dari Allah, gitu loh. Kalau istijrad kamu pakai yang semaunya kamu, maka akan timbul ancaman dari Allah. Sama-sama rezeki dari Allah. Kayak kalau rezeki itu digunakan kepada hal yang baik, itu tidak jadi sebuah
istijrad, artinya tidak mengandung ancaman. Beda dengan rezeki yang hasil kita minta kepada Allah, kemudian kita pakai dengan keluar dari jalannya Allah, maka itu akan jadi istijrad, dan di belakangnya akan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pada zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika Sayyidina Umar bisa menundukkan negeri Persia, maka umat Islam mendapatkan banyak harta rampasan peperangan, menundukkan kerajaan besar seperti kerajaan Persia. Berapa yang diperoleh umat Islam? Peninggalan apa saja yang ada di sana? Persenjataan apa saja yang dibawa oleh orang Persia untuk melakukan peperangan? Maka rampasan perang umat Islam begitu berlimpah. Dan dia berkata, ya Allah, Engkau mencegah harta ini dari Rasulmu dan utusanmu, padahal dia lebih Engkau cintai, dan Engkau mencegah Abu Bakar dari harta ini, padahal dia lebih Engkau cintai. Dan aku mohon perlindungan darimu ya Allah dari harta yang Engkau berikan kepadaku dan akan memperdaya aku. Doa siapa ini? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Allah, ini harta yang segini banyaknya Engkau cegah, enggak Engkau kasihkan Rasulullah. Kenapa? Padahal Rasulullah beserta pasukannya bisa saja menyerang kemari dan mendapatkan kemenangan, tapi Engkau mencegahnya. Engkau tidak berikan kemenangan itu kepada Rasulullah. Begitupun Engkau tidak berikan kepada Abu Bakar, padahal dia menjadi seorang sahabat yang begitu cinta sama Rasulullah, dan imannya kepada Engkau bila ditimbang dengan iman sedunia, kalah iman sedunia. Engkau begitu cinta kepada Abu Bakar, tapi Engkau cegah juga dia mendapatkan harta ini ya Allah. Tapi Engkau berikan ini kepadaku. Maka bukan terus gembira, wah Rasul mah belum apa-apa, Abu Bakar kecil, kan gak begitu dia ngomongnya. Ini orang-orang yang tahu, akalnya jalan, dan dia tahu ini semua anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Hingga dia mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tertipu dari semua harta ini, dari tipu dayanya semua harta ini ya Allah. Lindungi aku dari ketertipuan. Lalu Sayyidina Umar menangis karena takut atas nikmat yang telah diterimanya, yang jangan sampai dia mendapat itu sebagai bentuk istijrad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mengalahkan Persia itu ya kehebatan umat Islam, keberhasilan yang luar biasa, memperluas sampai dataran Persia, sampai kena semua, Palestina kena, Irak kena, Iran kena, Suriah semuanya kena, dengan Persia semua itu. Ini beliau bukan bahagia yang berlebihan, malah sujud menangis kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di antara sahabatnya Nabi, ada sahabat yang sudah dijanjikan akan menggunakan tahtanya Raja Kisra nanti. Kalau orangnya fakir, orangnya miskin, panggil ini. Saya dulu pernah dengar Nabi menjanjikan bahwa Persia akan ditundukkan, negara akan ditundukkan. Maka seorang sahabat ngomong, ya Rasulullah, kalau ditundukkan saya nanti akan pakai tahtanya. Ya, nanti kamu pakai. Itu waktu janji itu sahabat dengar. Pas kejadiannya waktu Sayyidina Umar
Yang sahabat yang hidup dengar tinggal sedikit orang. Maka dia ngomong, ya Rasulullah, Umar saya, oh iya pakai nih. Wah, kayak raja. Udah copot lagi. Kok copot lagi? Emang punya kamu, bagi dong. Kamu kan dijanjiin suruh pakai doang, bukan mau main. Oh, namanya orang yang nggak pinter, sahabatnya nggak pinter, artinya bukan orang yang bisa hitung-hitungan maksudnya. Begitu mau ditukar pakai apa itu? Kalau sekarang mah dia punya emas sekepok lah. Tanya, mau ditukar pakai apa itu? Mau nggak ditukar pakai kuningan seember? Ya cocok, lebih banyak ini. Karena kurang pinternya pada masa itu. Dan orang yang berakal bisa dicegah dirinya untuk mendapatkan sebuah kebaikan, maka dia bersabar dan ridho, karena mereka bisa melihat di belakang semua ini dan meyakini ada kebaikan yang terhalang untuk bisa dia mendapatkan sesuatu. Jadi orang yang akalnya sehat, imannya benar, maka ketika tercegah dari sesuatu gak pernah stres, gak pernah resah, gak pernah bingung. Ini kan sering, udah ditawar tinggal jadi harga, besok bayaran gagal, itu kan sumutnya keluar, udah panggil interview, Mbak besok keputusan, suratin Anda tidak diterima. Aduh, nungging. Sekolah nggak lulus, mau daftar kawin sama Siti ditolak, sisinya stres semua. Kenapa ya Allah, kok begini ya nasib ya Allah. Itu kalau masih hati kita mengalami perubahan, berarti ukuran iman kita belum benar, gitu loh. Berarti pengenalan kita kepada Allah belum benar. Kita masih menganggap yang di ilmunya kita lebih baik dari yang di ilmunya Allah. Yang saya ketahui, yang saya inginkan itu pasti membawa pada kebaikan. Itu anggapan kita. Dia meninggalkan, mengingkari apa yang di ilmunya Allah. Ilmunya Allah kan maha luas, terperinci. Allah mengetahui sesuatu, sehingga Allah tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang enggak baik untuk kita. Ini pedomannya nih. Allah tahu mana yang baik untuk kita dan yang enggak baik untuk kita. Ketika kita terhalang sesuatu, berarti yang Allah halangi itu mesti enggak baik untuk kita. Kalau kita dikasih sesuatu, yakini pasti itu baik untuk kita. Kenapa? Yang ngasih Allah dan Allah Maha Tahu. Ini pikirannya harus dijaga sampai ke arah ini, hingga hatinya nggak pernah protes, nggak pernah stres, nggak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa hatinya husnudzon kepada Allah, menyangka baik dan menerima apapun yang menjadi pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang luas oleh Allah, senantiasa dalam taufiknya Allah, penjagaan dari Allah, kemudahan dari Allah, dan dijauhkan dari segala mihnah, dari segala ujian, sesuatu yang berat, bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طعسي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.